Kristen dapat contoh menyembah batu sakar? Jawab. Oh, jawab itu. Jangan nasi mau nanya aja kau dan saya jawab semua pertanyaan kau. Woi. Jawab Logor. Jawab. Jawab. Quraisy nomor 3 ini. Satu, Di mana di situ? Maka dua, turun kau. Tiga, Tuhan pemilik. empat. Mampus kau kan? Kau permalukan dirimu. Kamu يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akizuma yang didatangi oleh Kristen-Kristen yang mengamuk. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Oh, Burundi. Gurunda. Iya, gimana? Gimana? Sehat semuanya kan? Sehat dong. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Waktu-waktu subuh seperti ini nih, waktunya umat Islam yang kayak gini-gini nih. Jarang orang di luar non-Islam bangun kalau jam Gurunda, segini. salam dari api Sulawesi Tengah, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taipudi naik tadi Gurunda. Ah, di sini? Iya. Saya naikkan tadi dia. Serius itu? Iya. Kepanasan dia. Ngomong apa dia? Taulah menghujat. Oh, Saya mute kan. Menghujat dia Gurunda. menghujat. Dulu waktu dia masih Islam, dia tidak pernah menghujat Oten. Giliran dia pindah ke Oten, dia jadi penghujat Islam. Iya. Iya. Pernah nggak ketika dia Muslim menghujat Oten? Enggak. Enggak. Begitu pindah ke Oten, dia menghujat, jadi penghujat dia. Lucu ini. Masih ada dia di bawah belum? Nggak ada. Nggak ada lagi. Dari tadi, Bang. Jam berapa tadi itu? Waktu masih imsak. Apa katanya? Menghujat dia Gurunda. Dia nyanyi-nyanyi selawatan, tapi selawatannya dipelintirin. Iya. Oh, Biasa Gurunda. udah stres dia kan tinggal di sana. Mau pulang malu, nggak pulang juga malu. Iya. Itulah. Mantap yang pawai itu ya, Bang. Ya, yang kemarin. Iya, Masya Alhamdulillah. Allah. Yang di Dibilang Medan demo, Bang. Gurunda, Masya Allah. Ya, syukurlah. Luar biasa itu. Lautan Hidup semua manusia. Luar biasa itu, Bang. Itu Gurunda bayar berapa itu yang demo segitu banyak Gurunda? Itu bukan demo orang pawai kok. Itulah bukti bahwa Islam itu bersatu gitu loh. Tapi fitnahannya itu loh, Bang, dibilangnya demo tuh gila itu ya. Dibilangnya kita demo. Iya kan? Iya, sama si Dosma itu. Apa ini? Lihat PT terbarunya tapi dihapus PT-nya. Aku diblokir. Serius itu dihapus? Serius? Bilang demo. Ih, bahaya itu. Karena Aku udah pasti itu, sudah. aku udah apa? Udah download. Udah apa namanya? Ih, dihapus itu
itu Disimpan atau gimana? kalau dia hapus berarti dia sendiri tahu kalau itu pelanggaran. Pelanggaran memang. Udah aku Berarti kasih itu sama si siapa, si Ical, Betul, bagian betul, Bang. orang gapai untuk laporkan. Nah, artinya itu fitnah loh itu. Dan yang difitnah Iya, bukan betul satu itu, orang, Bang. difitnah umat Islam seluruhnya. Karena ada puluhan ribu umat Islam datang di sana untuk pawai obor, bukan datang untuk demo. Bukan dia fitnah Masa lagi bisa satu lagi ya, orang, Bang? tapi difitnah semua orang Islam yang ada di sana. Coba saya cek lagi VT-nya Bang ya, ada apa enggak lagi ya Bang? Iya, tapi sudah disimpan kan? Sepertinya masih ada kayaknya itu Bunda. Oke, karena 3 akun saya sudah diblokir dia. Saya pakai akun yang kecil. Kalau memang dihapus dia Bang, berarti bener Bang. Apa nama ininya? Apa nama TikToknya? Dosma Sejebet. Oh, Dosma namanya si dia. jabat. Ya. Dosma si Jabat STH Dosma si Jabat, iya. SHMHECH. Shalom brother dan assalamualaikum bagi umat mayoritas. Salon tutup salon. Masih soal puasa gini pun kau salon pula. Oh masih ada Bang. Oh, masih ada. Ada yang demo berharap, ada yang demo di Medan berharap dapat perhatian warga Medan, tapi sepile katanya. Di-download, disimpan ya, jangan sampai hilang itu, harus ada tanggal sama Ada. itu. Dosma ada, Bang Juma ada kemarin video aku lihat Bang Juma turun ke Medan, jogetnya udah beda, bukan tangan yang gerak, jarinya aja yang gerak. Tengoklah ada nggak? Masih ada nggak? Nggak lagi tangan yang gerak, jarinya aja yang gerak. Itu udah masuk delik itu, pemitnahan itu, fitnah terbesar itu. Itu masalah pakaian santa. Masalah kau lah. Kau Ini lah ada masalahnya lagi ini. nih, Viti dia 2 hari yang lalu juga, salam apa? Mau sampai kapan kalian sembunyi? Datang dong ke Poldasu daripada kalian dipanggil paksa kan? Zumba, Unirifan, Norak, jangan banyak alasan jadi pengecut ya. Emang dia tahu dari mana kita mangkir Bang? Itu fitnah itu fitnah. Fitnah. Iya. Itu fitnah juga. Biasa udah kena tekanan. Enggak, udah kena tekanan biasa itu ya kan. Makanya dibuat seperti itu ya kan. Apa bener? Aku pengen tahu itu masalah apa itu Apa sih? Kau yang menyebabkan masalah ini. Kau permasalahannya. Mau ditanya pula masalahnya apa? Kau yang buat masalahnya Ardi. Aku permasalahan. Yang ini ya Iyalah. Bunda ya. Itu Dosma itu Dosma itu. Kenapa dengan dia? Kau yang buat masalah ini. Masalah Dibilang- dia aku Masalahnya kau tuhankan manusia, itu masalahnya. Kau tuhankan manusia, anak orang kau tuhankan, itu masalahnya. Apalagi? Gitu toh. Ya iyalah, itulah masalahnya. Anak orang kau tuhankan, marah mamanya, nggak terima mamanya, dituhankan anaknya. Menarik tuh, menarik. Udah tahu kan salah kau apa kan? Udah tahu kan? Kalau saya katakan gini Blender, kalau saya mengatakan apa yang tertulis, kamu terhujat nggak? Macam tertulis, macam kau ikutin aja yang tertulis di kitab kau itu. Enggak, yang dalam Al-Quran. Apa? Kamu mancing saya Blender. Kalau saya bikin nanti analogi onglo kamu menciptakan iblis itu Apa? gimana? Apa? Ya, Analogi Bunda. apa? Apa rupanya? Kau sekarang ku tanya, Yesus manusia enggak? Enggak. Hah? Gila kau enggak? Lanjut Bang. Gila kau. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu umat Islam, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Apakah saudara tidak merasa menipu diri Anda ketika Anda mengatakan Yesus bukan manusia?
Saya tidak pernah menipu diri saya karena dalam surah An-Nisa ayat 142, wahai sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Mereka melakukan titik itu siapa yang penipu? Coba baca surah An-Nisa. Coba baca surah An-Nisa ayat 142. Coba jangan gitulah. Iya, oke, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka kemudian berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Nah, ini orang munafik hendak menipu. Orang munafik itu tertuju kepada siapa? Orang munafik itu orang yang berbeda dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan ucapan. Itu orang munafik. Itu orang munafik. Enggak, yang melakukan sholat siapa? Yang Orang melakukan Islam. sholat. Orang Islam. Adalah agama Islam. Iya, orang yang sholat, tapi sholatnya untuk ria, sholatnya untuk pamer. Itu artinya dia ingin menipu. Memang betul. Nah, memang betul. Makanya di Islam boleh nggak seperti itu di Islam? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Di mana dalilnya boleh munafik? Di mana dalilnya boleh munafik di Islam? Itu yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 142. Ini justru orang munafik itu tidak boleh di Islam. Allah melarang orang munafik. Mana dalilnya di situ bahwa boleh munafik? Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu. Orang munafik. Nah, sekarang boleh nggak munafik di Islam? Bro, sesungguhnya coba dulu. Ya, aku tanya samamu, boleh tidak munafik di Islam? Boleh nggak? Makanya orang munafik itu tertuju kepada orang yang melakukan sholat, kan benar? Nah, orang yang sholat bukan karena Allah itu munafik. Boleh nggak di Islam begitu? Kan udah sekali sekali lagi. Kenapa Anda itu terlalu picik di dalam berpikir? Baginda Rasulullah Muhammad, dengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan menjumpai seburuk-buruknya manusia, yaitu orang yang bermuka dua. Dia datang ke sini dengan satu sikap dan bila datang yang lain dengan sikap yang lain. Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang bermuka dua, munafik. Dia datang ke sini dengan satu sikap dan dia datang ke sana dengan sikap yang itu munafik. Ini terjadi terhadap Paulus. 1 Korintus 9, sahabat dulu. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Di situ dikatakan begini, kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi, meskipun aku bukan Yahudi. Kepada penganut Taurat aku mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku tidak menganut taat kepada Taurat. Itu apa namanya? Munafik atau bukan? Enggak, coba dulu tertulis di mana tadi dalam apa tadi yang kamu katakan itu? Aku tanya samamu, itu munafik atau bukan? Enggak, aku tertarik nih dengan jangan dulu terlalu jauh kau masuk ke Islam. Ku tanya dulu, orang yang mengatakan, dengar, orang yang mengatakan kepada orang Yahudi, aku ngaku Yahudi supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi, meskipun berdasarkan kelahiranku aku adalah orang Roma. Kepada penganut Taurat aku kemudian mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku ini bukan penganut Taurat. Itu apa namanya? Munafik atau bukan? Sedangkan di dalam Al-Quran diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 68, Allah Subhanahu wa taala jelas melarang keras orang-orang untuk jangan menjadi munafik. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nara jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan orang-orang munafik, baik munafik laki-laki atau orang munafik perempuan dan orang-orang kafir, dengan neraka jahanam. Tuh. Sedangkan di agamamu Paulus
harus diteladani, yaitu meneladani kemunafikan. Jadilah teladanku sebagaimana juga aku ini adalah meneladani Yesus. Di mana tertulis 1 Korintus 11 nomor 1. Berarti kamu disuruh menjadi munafik sama Paulus. Paham sampai sini? Hah? Di dalam 1 Korintus 9 nomor 20, kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat aku menjadi penganut Taurat, meskipun aku bukan penganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan banyak orang yang menganut Taurat. Itu apa namanya tuh? Kepada orang Makassar ngaku Makassar, orang Jawa ngaku Jawa, orang Madura ngaku Madura. Bunglon namanya itu, bunglon. Itu namanya setan. Itu munafik. Boleh ndak munafik di Kristen? Boleh. Apa buktinya? Ya 1 Korintus 11 nomor 1 itulah. Jadilah teladanku. Maksudnya teladanilah Paulus. Kamu harus menjadi Paulus. Kalau kepada Batak orang Medan, aku orang Medan. Horas. Pada orang Makassar ke saya. Ketika ketemu orang Jawa, aku ini orang Jawa loh. Nah itulah. Orang apa namanya itu? Munafik. Dan Paulus mengatakan, ikuti aku, jadikan aku teladan. Kalau di Islam nggak bisa. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabum muqim. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan mengancam orang-orang kafir dengan ancaman neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat orang munafik dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Jadi kalau ada orang sholat hanya ingin dilihat, hanya ingin ditiru, hanya ingin disanjung, hanya ingin kemudian pamer ria, itu munafik. Tak boleh di Islam, tak boleh. Nah kalau di agamamu boleh. Jadilah teladanku. Apa itu? Munafik. Filipi 1 nomor 18. Apa kata pendiri agamamu Paulus? Tetapi tidak mengapa mengenai Yesus diberitakan, dikabarkan, diceritakan kepada orang lain, meski dengan niat menipu, meski dengan cara mengelabui, membohongi, atau dengan maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Apa itu? Apa itu namanya? Agama apa itu? Mengabarkan tentang Tuhannya meski dengan cara menipu, membohongi, mengelabui. Dalam bahasa Yunani di original teksnya tertulis apa di situ? Propasis. Apa arti propasis? Menipu, membohong. Boleh. Dalam agamamu boleh. Coba. Jadi boleh menjadi munafik di agamamu? Boleh. Perintahnya begitu kawan. Kalau di Islam, ayat yang Anda bawa, ayat An-Nisa 142, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apa buktinya? Apa buktinya mereka menipu diri mereka kemudian, tetapi Allah membalas tipuan itu, membalas kejahatan itu. Orang yang sholat Allahu Akbar, apa yang didapatkan? Sanjungan. Begitu mati, pahala sholatnya nggak ada. Gak ada. Allah membalas kejahatan dia. Itulah yang dikatakan wa khadi'uhum. Makanya kalau Anda itu ingin membahas Al-Quran, pelajari Quran, jangan cuma terjemah, tawakan orang. Bible aja belum paham kok bahas Islam. Pelajari dulu itu. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Nah, muncul pertanyaan, apakah Anda tidak merasa berdosa itu? Anda ingin menipu Allah dengan mengatakan Yesus itu manusia. Apakah Anda sadar kalau Anda dilaknat oleh Allah sampai hal seperti ini saja Anda nyata bagi kami sebagai pembohong, pendusta. Tapi apa? Anda nggak sadar kan? Anda menganggap itu suatu kelebihan kan? Anda menganggap itu suatu keistimewaan.
ketika Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, oh Anda bangga. Tapi itu ditertawakan sama kucing, sama ayam. Ayam aja tertawakan kalian. Coba, apakah otak Anda itu nggak rusak ketika Anda mengatakan Yesus bukan manusia? Hah? Rusak otak Anda. Itulah yang Anda bawa tadi, Anissa 142. Orang munafik hendak menipu Allah. Paham di situ? Allah itu Maha Pengampun. Ya memang betul bagi orang-orang yang tidak kufur. Tapi Allah kalau itu orang Maha Pengampun, Dia mengampuni siapapun. ya kalau dia bertobat. Ya. Nah sekarang saya tanya samamu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya. Nah kan mulai baru ditanya kayak gitu udah bingung. Ya. Lah, kamu bertanya tentang keilahian Allah itu, kamu kapasitas apa? Saya tanya Yesus bukan Ya Allah. sekarang saya tanya kamu, kapasitas apa kamu bertanya keilahian Allah? Saya sebagai Muslim yang merasa. Lu sudah sebagai Muslim, Sabar jalani dulu. hidupmu. Sabar dulu. Saya sebagai Jalani. Muslim. Saya sebagai Muslim yang Jalani wahyumu. Saya sebagai Muslim Jangan menyaksikan coba-coba tanya tentang tipuan-tipuan. wahyu orang lain. Dari mana kau dapat kata wahyu? Dari mana kau dapat wahyu Dari juga? mana kau dapat Dari kata mana kau ilahi? dapat wahyu Kau juga? tanya dulu kau. Dari mana kau bertanya dapat? dulu. Lu Dari dapat mana wahyu kau dari dapat mana? kata ilahi sampai kau mampu mengatakan kata ilahi? Dari mana kau dapat itu? Lu dapat wahyu dari mana lu? Wahyu kau dapat kata dari mana? Lu kapasitas apa sebagai apa? Saya tanya, kamu dapat kata wahyu, dapat kata ilahi, itu kau curi dari mana? Loh, sekarang saya tanya kau dapat wahyu dari mana kau nih? Kau dapat kata wahyu itu dari mana, kucluk? Loh, bukan curi. Dari mana? Dari mana? Memang dari mana? Dari mana kau dapat kata wahyu? Ini klaim kau punya kata, kau punya kata. Apa itu kan kau punya kata? pencuri kau, agama Pak Luka. Pencuri apa? Pak Luka kau kapal tenggelam. Ku tanya baik-baik samamu, dari mana kau ambil kata ilahi? Dari mana kau ambil kata wahyu? Kau jawab dulu. Ayo. Kau agamamu itu serba rampok. Serba rampok agama kau itu. Kalau tidak merampok dari Islam, dari Yahudi. Agama serba cacat, serba memalukan. Ayo kutanya samamu coba. Dari mana kau ambil kata wahyu itu? Kata wahyu itu kan jelas hanya ada dalam Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa wa ilahukum ilahum wahid. Kata ilah dari Al-Quran, ilahi dari Al-Quran, wahyu dari Quran. Kamu karisteng penyembah roh halus. Dari mana kau rampok kata wahyu ini? Dari mana? Kau jawab. Jangan sok tahu tapi kosong, nggak ada ilmu. Kutanya kau, dari mana kau rampok kata wahyu? Dari mana kau ambil kata wahyu? Dari mana? Dari mana? Sekarang saya tanya dari mana kau ambil kata wahyu? Itu juga bahasanya bahasa jauh. Belepotan kan? Belepotan. Bahasa juga kok gara-gara. Belepotan kan? Inilah kalau umat penipu kayak gitu. Pencuri. Kau pembohong kau. Nah, aku tanya samamu, kalau kau bukan penipu, dari mana kau ambil kata wahyu? Kau punya apa wahyu itu dari mana kau? Saya tanya, kata wahyu yang kau pakai itu kau rampok dari mana? Sekarang kau kata wahyu. Kristen seluruh Indonesia, tengoklah wakilmu ini kutanya. Dari mana Kristen mengambil kata wahyu? Apa jawaban orang ini? Dari mana kau berbahasa juga sekarang? Malah dia bertanya sama aku. Coba lah. Malah dia balik nanya. Dari mana? Coba lah. Saudara-saudaraku Kristen Indonesia, tengoklah. Inilah agama kalian. Pertanyaan yang sangat sederhana, coba. Memangnya saya lagi dari mana agama impor dari barat Kristen ini mengambil kata wahyu? Tidak kan? Coba lihat. Coba tengok apa? Coba lihat. Oh, mulut kau maling, mulut kau tuh jaga maling. Coba lihat. Saya bertanya baik-baik loh. Dari mana kau ambil kata wahyu? Jagalah.
kupas tuntas ke agamamu. Jangan Ya ini dulu saya bicara tentang katakan orang punya kata agama lah. wahyu. Kata wahyu muncul di Al-Quran. In huwa illa wahyu. In huwa illa Lu wahyu. punya kapasitas apa tuh datang bicara? Justru karena saya paham Al-Quran, Justru saya balik karena nanya kau samamu. bicara itu kan, Saya balik di sini samamu. untuk mencari kebenaran. Dari Kebenaran mana apa yang kau agama Kristen yang Kau datang rekomendasi dari ke siapa? barat ini mengambil kata wahyu? Apa jawabanmu? Allah. Hanya kata balik saya lu mulai kajar. Wahyu dari mana? Wahyu dari mana? Bang Suma, berhenti Bang Suma. Jangan Jangan kau bongkar-bongkar agama kami, Bang Suma. Bang Suma berhenti, jangan Siapa kau yang lagi buka mau aib bongkar agama agamamu? kami. Lah ini Sekarang ku saya tanya, tanya, siapa dari yang mana lagi kau ambil bongkar kata wahyu? agamamu? Dari mana? Tidak Dari ada mana orang mau Karisteng? bongkar agamamu kok. Dari mana Karisteng agama titipan Belanda ini mengambil kata wahyu? Allah. Alah. Mulai mau titipan apa? Cuma bisa ngomong kayak gitu. Emang ada Yesus nitip agama Kristen? Nggak ada. Nah sekarang pertanyaan saya, dari mana kata wahyu dirampok oleh agama yang datang melalui penjajah Belanda? Jawabanmu apa? Alah. Lu juga dirikan agama di sini kok lu terima juga dari luar kok. Sekarang kalau saya ditanya, Banyak. dari mana Makanya ada yang agama? coba Kalau yang saya ditanya, aslinya dari agama mana itu agama Islam mengambil Alah. kata wahyu? itu juga Ya kan? agama yang dibawa dari luar kok. Kalau saya ditanya, dari mana umat Yang orang Islam aslinya mengambil sama kata saja, wahyu? di sana saja Saya tidak langsung menggugat jawab, kok, tidak- in tidak huwa memperdebatkan kok, kita yang ada di sini hanya menerima saja kok. wahyu Bikin diri seolah-olah kita yang mendirikan agama. Allah. allamahu syadidul quwa. Kalau kamu ditanya, dari mana agama Kristen yang diimpor dari barat ini mengambil kata wahyu? Terberak pelek sepeda kau kan? Pandai kau beragama. Kristen agama yang paling benar. Baru hal sederhana ditanya, dari mana Kristen mengambil kata wahyu? Sekarang semua terberak agama di Indonesia mesin kulkas diimpor kau kan? kok. Bikin diri seolah-olah agama buatanmu sendiri. Coba ditanya Ngomong baik-baik, kosong. coba lihat. Dari mana Coba lihat agama itu. Kristen Coba mengambil lihat kata itu. wahyu? Buat seolah-olah Apa jawabanmu? agama itu didirikan Apa di jawabanmu? Indonesia. Nggak ada. Kamu Sama-sama mencret impor. yang keluar itu garpu. Cobalah. Kalau Islam ditanya, wahai agama Islam, ya paman, dari mana agamamu mengambil kata wahyu? Dari Al-Quran, surah An-Najm ayat 4. In huwa illa wahyu yuha. Jelas, agama kami terukur. Inilah yang disebut jalan lurus, jalan keselamatan. Ketika ditanya ada jawaban berdata di Al-Quran. Dia ditanya, dari mana kau ambil kata wahyu di agamamu yang jelas-jelas dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia? Dari mana? Paramex, Kombantrin. Apanya kayak gitu? Bodrex. Agama kok kayak gitu kali, kawan-kawan. Ya, naik ke sini tuh jangan mengupas Al-Quran yang kau sendiri membacanya pun tak bisa. Begitu giliran ditanya agamamu, mencret garpu. Ini ilmu ya, teman, ini ilmu. Pagi, cuma selamat pagi si Jumaidi. Ya, kenapa pagi yang kau selamatkan? Ya. Siapa lagi yang ngajarin kau begitu? Yesus berkata dalam Markus Lukas, Yesus berkata, Shalom alaikum. Lukas 24 nomor 36. Siapa pula yang ngajarin kau selamatkan pagi? Pagi pula yang kau selamatkan. Siapa yang ngajarin itu? Yang ngajarin siapa ngomong kayak gitu? Ngajarin siapa? Bukankah kalian harus meneladani Yesus? Bukankah kalian harus meneladani Yesus? Yesusnya berkata dalam Lukas 24 nomor 36, Shalom alaikum. Kenapa pula selamatkan pagi? Ilmu dari mana lagi tuh kau bawa ke sini? Yang pasti tidak pernah kepada orang yang pemilih Mekah itu cuma. Apa pula kau? Apa pula Iya. kau bahas? Kenapa kau bahas Mekah? Ada apa kau bahas Ya, itu Mekah? kan Allahmu di situ cuma. Maksudnya gimana? Pemilih Mekah itu. Ya, sekarang Pemilih itu Allahmu. Sekarang ku tanya kau, Ila Israel apakah pemilik kota Mekah atau bukan? Nangis kau kan? Bukan. Allahmu itu pemilik batu itu Ini cuma. lucu teman-teman tengoklah.
ilah Israel katanya bukan ilah untuk kota Mekah. Ih, kasihan kali. Itu kan pemilik. Parah kau, parah kau. Batu persegi itu kan nolong itu. Sekarang kuulang lagi. Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus, apakah bukan Tuhan bagi kota Mekah? Pemilik Mekah itu kau disuruh menyembah. Kutanya samamu, apakah Tuhan yang disembah Yesus itu bukan Tuhannya kota Mekah? Kenapa kalian mencuri budaya agama? Iya. Bertaga. Mulai mabok. Iya. Kuulang lagi. Kenapa kau Tuhan dengar kawan, dengar kawan. Ini ilmu. Ini ilmu kawan. Ini ilmu supaya otakmu enggak berkarat. Nih. Keliling Mekah. Kutanya samamu. Iya, kenapa kau disuruh apakah Tuhannya? Apakah Tuhannya? Dengar, bukankah apakah itu budaya atau penyembah pagan cuma? enggak bicara sendiri dia. Yang pagan itu yang menyembah makhluk, yang menyembah setan. Itu pagan. Itu kan nenek moyangnya Muhammad. Nenek moyangnya Nabi Muhammad tidak pernah menyembah roh. Itu Kau menyembah roh tidak? Kelili patung itu apa? Kau menyembah roh tidak? Kutanya dulu samamu. Kau menyembah roh tidak? Ayo, kutanya samamu. Apakah kamu Kristen itu menyembah roh? Ya atau tidak? Sama dia saja kau takut cuma masa cuma macet internasional. Kuulang lagi pertanyaan saya. Kuulang lagi sekali lagi. Apakah Kristen itu penyembah roh? Ini korbannya ya kalian ya. Jadi kalau diajari oleh sekali lagi kutanya, tengoklah saudara-saudara Kristenku Indonesia, tengoklah ini wakilmu nih. Kutanya, apakah Kristen itu penyembah roh? Inilah. Ya. Apakah Kristen itu penyembah roh? Ditanya, kenapa Anda kau kelilingi dan mencuri budaya nenek moyang penyembah? Tidak ada urusan, itu tradisi kami. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, apakah Kristen penyembah roh? Ya, benar. Ya, benar. Penyembah roh. Roh adalah Bentar. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Iya, betul. Roh adalah. Jadi tunggu dulu. Ya udah. Tunggu dulu. Bang Robert. Roh adalah. Robert pingsan. Roh adalah. Bentar lagi. Roh adalah. Elohim itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah. Saya tidak tanya Elohim. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Saya tanya kau. Roh adalah. Sama saya. Saya tidak tanya Tuhannya Yahudi, yang saya tanya Tuhanmu. Saya tidak tanya Tuhannya Yahudi, yang saya tanya Tuhanmu. Roh adalah. Saya ulang lagi. Roh adalah. Maksudnya roh adalah apa? Ya, roh itu apa? Roh adalah Makhluk halus. Makhluk halus. Berarti kamu penyembah makhluk halus gitu? Kalau apa? Kamu mau ngomong apa? Mau ngomong apa? ya jangan gitulah. Saya Ya. bisa kasih tunjuk terjemahan kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Apa? Rohul Kudus. Nenekmu kiper. Sekarang kamu udah paham bahwa kau penyembah roh makhluk halus? Udah paham? Tahu tidak sehina-hinanya nama di sisi siapa? Kamu sudah paham? Kamu sudah paham? Kamu sudah paham kalau kau penyembah roh? Kamu sudah paham kalau kau penyembah roh? Saya. Enggak, aku tanya dulu. Kamu sudah paham kalau kau itu penyembah roh? Ini cuma. Apa itu? Apa itu? Ini betul Itu Tuhan atau batu? ini Tuhanmu di sini pemilik. Kata siapa itu Tuhanku? Kata siapa? Tuhanmu. Kata siapa itu Tuhanku? Kata saya. Apakah ada dalil? Enggak, saya mau tanya udah kau cium ini, udah kau cium. Apakah ada dalil? Bang Injil. Ini betul. Apakah ada dalil? Apakah ada dalil? Apakah ada dalil kalau itu Tuhan? Udah kau cium ini, udah kau cium ini. Apakah ada dalil kalau itu Tuhan? Udah kau cium dulu ini, udah kau cium. Nama kau itu dari mana Injil? Nama kau itu dari mana itu Injil itu? Ini enggak usah kemana-mana. Dari mana itu? Lor, kurang ajar. Ya itu Hajar Aswad. Itu batu. Terus apa masalahnya? Udah kau cium, udah ditanya. Udah. Kau cium ini. Udah, saya cium, udah. Terus apa masalahnya? Ya, terus. Hah? Injil, jangan kayak gitu Injil. Apa rasanya? Kamu dengar nggak Tahu omongan itu saya? memang.
Bahlul. Bahlul nih, bahlulnya bahlul. Oh, kok tunjukkan Itu kayak gitu, batu. Injil nggak baik. Itu batu. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah di dalam Bible mereka semua memiliki batu tugu. Semua nabi yang diutus kepada Bani Israel itu ada batu tugu. Batu tugunya itu ada di Mesbah. Mereka mengelilingi batu tugu itu. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu aku berjalan mengelilingi Mesbahmu ya Tuhan. Biasanya itu kami. Itu udah biasa. Agama samawi itu begitu. Sama saya Itu cuma kura-kurai saya itu tertulis di dalam Bible yang kalian rampok dari agama Yahudi. Santai kalian, santai. Sekarang saya tanya samamu, kalau orang Yahudi mengelilingi mesbah, orang Islam mengelilingi juga mesbah, kamu Kristen kenapa justru kemudian menyembah makhluk yang punya batu zakar? Jawab coba. karena ya mau dijawab pun nggak bisa dijawab, santai Karena lah. Elohim punya batu sakar gitu. Bukan. Nah, terus kenapa sembahanmu punya batu sakar sementara Yahudi tidak? Kan mau dijawab gimana sih? Iya, ini kan kita tiktokan. Kau katakan orang Yahudi tidak menyembah makhluk yang punya batu sakar, sedangkan kamu menyembah makhluk yang punya batu sakar. Sembahanmu sama enggak? Aduh, batu jakar. Aduh. Batu jakar, bro. Kamu kena juga dengan Allah kamu. Allah saya bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan Tuhanmu yang bernama Yesus itu punya batu sakar. Betul? Enggak betul. Berarti Yesus tidak ada batu sakarnya? Batu jakar itu maksudmu apa? Alamak. Inilah macet. 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 Padahal di dalam Bible itu ada disebut zakar kuda, pura-pura nggak tahu. Nah, kan? Di dalam Kolose 2 nomor 9, dengar, Kolose 2 nomor 9, biji sakarnya Yesus juga itu adalah Tuhanmu ilahi. Jadi jangan kau bawa batu, perlihatkan batu di sini. Saya kalau perlihatkan foto batu sakar, mampus kau. Mampus kau. Kolose 2 nomor 9, batu sakarnya Yesus adalah Tuhannya Kristen. Baca. Mampus kau kan? Mampus kau kan? Nah, kau tunjuk pula batu. Nanti kalau kusuruh Bunda Rahma buka kamera tunjukkan foto batu sakar, mampus kau. Kutanya ulang samamu, Kolose 2 nomor 9. Betulkah biji sakarnya Yesus itu adalah Tuhanmu? Tidak. Berarti kau ingkar terhadap kitabmu. Kau baca Kolose 2 nomor 9 dulu, baca dulu Kolose 2 nomor 9, baca. Saya pingin dengar. Udah. Kamu baca dulu Kolose 2 nomor 9. Supaya enggak. Kau baca Kolose 2 nomor 9 dulu. Baca dulu 2 Kolose. Kolose 2. Mengejar statement kamu. Saya butuh dalil. Kolose 2 nomor 9. Di situ diterangkan bahwa biji sakarnya Yesus kepenuhan ilahi. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Ini yang mencuri kata Injil, masih mau kau? Kau pakai lambang bendera negaraku lagi kau, Bahlul. Si Injil ini saya ngomong, ini si Adi Saputra. Enggak, ini temanmu yang menghujat tadi nih, yang tunjukkan batu ini, sekutanya. Mau enggak kau kusuruh Bunda Rahma buka gambar batu sakar? Nah, itu sembahanmu itu, mau enggak? Kolose 2 nomor 9. Biji sakarnya Yesus kepenuhan keilahian. Masih mau kau datang besok? Bahkan lubang pantatnya pun kepenuhan ilahi. Masih mau kau lihat?
Berarti penyembah nonot bang. Penyembah nonot berarti. Hah? Iya penyembah nonot mereka ini. Gawat bang. Aduh gila. Kolose kali. 2 nomor 9 itu belum apa-apa loh. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa Tuhan kau itu yang bermata 7 bertanduk 7 itu apa? Inkarnasi menjadi manusia. Nah sebagai manusia ada nggak batu sakarnya? Ada. Masih mau datang besok? Maju. Coba kamu jelaskan kepada saya. Udah kau diam dulu kau tante, diam kau dulu tante. Ini dulu si Injil ini. Tante diam dulu. Ini, si Injil, bernapas kau, Injil, bernapas kau dulu, Injil, buka napasmu dulu kau. Buka mulutmu kau, diam kau. Kau pakai pula lambang negaraku tuh. Nah, oke, angkat mulutmu, bicara kau. Kau baca Kolose 2 nomor 9. Baca. Di dalam tubuh Yesuslah berdiam secara jasmani segala kepenuhan keilahian. Termasuk nggak tubuh Yesus kalau batu sakarnya termasuk nggak? Termasuk. Berarti batu sakarnya juga penuh keilahian. Berarti ilahimu, Tuhanmu adalah batu cila. Para kau penyembah batu sakar kau dompala blama. Mati orang nggak bernapas, mati kau. Coba makanya Cuma apa lagi di sini loh nenek moyang Muhammad ini penyembah mengiling Ka'bah ini kenapa anda ikuti penyembah pagang semua? Lah tidak ada orang menyembah Ka'bah, Bahlul. Mana ada orang menyembah Ka'bah? Ka'bah itu adalah Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku. Ini loh datanya cuma. Diam. Mazmur 26 nomor 6. Daud mengelilingi Baitullah. Baca. Suku Quraisy penyembah Iya, suku Quraisy mengelilingi Ka'bah. Oke. Nabi Daud mengelilingi Ka'bah juga. Kenapa Anda mencuri budaya penyembah pagan? Mana ada penyembah pagan? Mana ada mereka menyembah Ka'bah? Mazmur 26. Coba kau buka Mazmur 26. Coba kau baca Mazmur 26. Putri Allah kau Quraisy kerap mengelilingi Ka'bah. Ya, coba kau buka Mazmur 26 nomor 6 coba. Udah selesaikan dulu di sini. Sudah selesai itu, udah selesai. Kau jangan menghina tujuanmu kau mau menghina. Mazmur 26 nomor 6 kau baca. Mazmur 26 nomor 6 kau mau baca. Daud mengelilingi Ka'bah. Saya bukan masih itu ya kutanya. Apa lagi yang kau tanya? Apa lagi? Apa yang kau tanya? Apa? Bukankah Yesus itu cucunya Daud? Bukankah Yesus itu cucunya Daud? Dan ternyata kakeknya Yesus juga mengelilingi Baitullah. Tertulis di mana itu, Nak? Mazmur 26 nomor 6. Ini yang masalah. Karena kamu bukan mengelilingi batu, menyembah batu ente. Ini pertanyaanku, kenapa kamu curi-curi di sini? Apa itu? Ini kan budaya penyembah pagan suku Quraisy Muhammad. Kenapa kalian mengikutinya? Iya, neneknya Nabi Muhammad mengelilingi Ka'bah. Iya, ini kan penyembah dewa itu, suku Quraisy. Di mana dia? Di mana tertulis mereka menyembah Ka'bah? Tunjukkan coba, besarin coba. Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi. Kalau mengelilingi itu Daud sudah mempraktekannya lebih dulu. Mazmur 26 nomor 6. Tidak ada urusan, ini kan di luar. Tidak ada urusan. Allahnya Israel ini. Allah Al-Uzza Al-Mana disembah oleh siapa di sini? Suku Quraisy sebagai putri-putri Allah. Kau Quraisy kerap mengelilingi Ka'bah sambil melakukan puji-pujian kepada Allah Al-Uzza dan Mana. Patung-patung 3 dewi disebut sebagai tembok pelosok Mekah, termasuk di Ka'bah. Terus apa masalahnya? Maksud saya ini, kenapa Anda mengelilingi hal ini kalau zaman suku Quraisy ini dengan telanjang mereka kelilingin ini? Sejawab boleh? Di mana perintah Allah Anda melakukan hal ini? Di mana di sana? Enggak ada, makanya kau bodoh. Kenapa kalau enggak ada? Kenapa kalian mengikuti?
Budaya suku Quraisy. Penyembah pagang. Ini pagang. Apa aneh kau ini aneh. Lu kan bisa aneh lo. Nah, sekarang kau baca Mazmur 26 nomor 6 coba. Ya enggak, belum jawab pertanyaanku. Di mana enggak ada? Di mana? Di mana umat Islam kemudian menyembah Ka'bah? Mengelilingi Ka'bah itu apa? Mengelilingi Ka'bah bukan menyembah Ka'bah. Kalau mengelilingi mesbah itu sudah menjadi tradisi dari nabi-nabi terdahulu. Bukan tradisi, itu tradisi nenek moyang pagang Quraisy. Mazmur 26 nomor 6 itu apa? Tuyul. Kau paham ya? Kau Quraisy ya. Kau Quraisy dikenal sebagai kaum yang masih memegang teguh adat istiadat, kepercayaan. Terus? Dan agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Terus? Sebab itulah para pembesar Quraisy menolak ajaran Islam yang dianggap mereka sebagai ajaran baru. Ketawa. Kenapa ketawa? Ya kau sudah menjawab, berarti kaum Quraisy dengan agama Islam itu berbeda. Ya, tapi Bahlul. ditolak dengan diperangi oleh Muhammad. Akhirnya apa? Kepercayaan mereka itu diambil oleh Muhammad dan cara apa? Memilih Ka'bah. Parah. Udah. Cuma? Udah. Kau beres celana. Bang Jibril minta Abdul. Lucu kalian. Lucu kau itu. Gimana lucunya? Maksud saya begini, cuma ini loh. Orang Quraisy, tanya lagi. Kenapa kalian mengikuti? Di situ yang kau baca tadi, orang Quraisy menolak agama Islam enggak? Makanya itu Muhammad ini kenapa kok mau contoh begini cuma ya. Biar otak itu cerdas cuma ya. Di Indonesia itu sekarang yang kau baca itu, yang kau baca tadi itu, ada Islam dan sebelum ada Islam dan Kristen di Indonesia itu ada agama sebelum Islam dan Kristen ada agama Hindu loh. Yang ini sama dengan ada di Arab sana, cuma itu sudah menjadi agama nenek moyang. Kalau kamu berbicara mengenai sama atau tidak sama, orang-orang Romawi sabar dan gantian kita sebelum Anda diturunkan, saudara, kalau Anda berbicara kesamaan, orang-orang Roma Yunani menyembah kemudian Theos, menyembah roh. Nah, kamu juga menyembah roh. Orang Hindu menyembah manusia bernama Krishna. Kamu juga menyembah manusia bernama Yesus. Apa bedanya? Kalau itu yang kau pertanyakan. Orang Hindu punya Trimurti. Ayo, Brahma, Siwa, Wisnu. Orang Kristen punya Trinitas, Bapa, Anak, Burung Merpati. Apa bedanya? Orang-orang Roma Yunani ibadah Minggu sambil bernyanyi-nyanyi. Orang Kristen ibadah Minggu juga bernyanyi-nyanyi. Apa bedanya? Coba. Orang Roma Yunani makan babi, Kristen makan babi. Apa bedanya? Kalau itu yang kau jadikan acuan. Jadi jangan kau gila permanen. Kalau kau mengatakan orang Islam mengikuti tradisi Quraisy, itu tuduhanmu. Sekarang saya bertanya samamu, kamu mengikuti tradisi siapa menyembah biji sakar? Berarti gini, cuma berarti Anda mengikuti para penyembah pagang di situ mengelilingi itu menurut pandanganmu. Oke, pandanganmu lo ya, pandanganmu. Sekarang saya balik nanya samamu, siapa yang kau ikuti menyembah batu sakar? Jawab. Bisa kau jawab? Tidak masuk logika cara berpikirmu tuh loh, Juma. Kok nggak masuk logika pula? Orang ini, orang itu, orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faktanya kan di situ mengelilingi Ka'bah itu adalah itu warisan. Iya, sudah selesai. Itu sudah selesai. Kenapa Anda mengikuti itu? Sudah selesai. Pertanyaan saya kepada saudara, bukan kalian dengar. Kamu ikut siapa? Kamu ikut siapa menyembah batu sakar? Jawab. Kamu lari kemana-mana kau bicara. Loh, ini kan pertanyaan saya. Ya saya kan sudah jawab.
Dan Bukan, bahkan kau kau bicara mengatakan babi, kamu juga nggak bicara orang tentang Quraisy, orang-orang Onta itu haram Quraisy loh. menolak agama Islam. Udah, kau sendiri yang menjawab itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kau contohi siapa menyembah batu sakar? Jawab. Ya wajar kalau mereka menolak cuma karena itu sesembahan Saya mereka. ulang sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi. Kamu Kristen menyembah batu sakar itu ikut siapa? Jawab. Jawab itu, jawab, kau jawab. Jangan Gak kemana-mana. bisa kau jawab. Kenapa kalian Jawab dulu. mencuri Tidak bisa cara kau penyembah jawab. ageng atau Tidak dewa dari bisa mulut kau sama? jawab. Tidak bisa, nggak bisa kau jawab. Silakan Dinda Jibril. Aduh. Kau jawab Silakan Inji. Dinda. Jangan kemana-mana kau lari, kau longor. Izin nabok 2 menit aja, Bang. Iya, silakan. Jadi kalau memang mengelilingi Ka'bah itu pagan ya, katanya. Kita lihat nih. Kalau kamu tahu, Yahudi punya bait El namanya. Ini dihancurkan di Saya tahun tanya 70. itu, Iya, sebentar. Nenek Yuh, moyang sebentar. Muhammad, jangan lari ke sana. Iya, sebentar. Mau lari ke sana ke Yahudi. Ini punya bait El. Mereka punya bait El. Kita baca kitab fikih mereka. Ini kitab fikih mereka nih. Kitab ibadah mereka ada di Misnah Sukah nomor 5. Kita translate ya. Mereka ngapain sih kalau punya bait El? Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami. Tuhan berilah kami kesuksesan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Pagan ini berarti. Pagan Quraisy nih berarti. Yahudi. Pagan ini berarti. Ayo, kena kok. Berarti Yesus pagan ya? Pagan Quraisy. Keliling misbah 7 kali. Pak, yang pertanyaan saya ini sesembah Quraisy itu kan penyembah dewa. Oh, berarti ini pagan juga. Yesus pagan juga. Siap. Berarti Yahudi itu pagan juga ya? Tuhan kau pagan berarti ya? Kita fokus kepada Quraisy. Oh, kena kau. Kena kau longor. Disambung Bang, disambung. Tadi kutanya dulu samamu, kutanya lagi nih. Nah, selesaikan dulu. Kenapa mengikuti budaya itu kok? Kutanya dulu samamu. Tadi kau mengatakan dengan data yang kau baca, orang-orang Quraisy mengikuti nenek moyang mereka, betul? Memang itulah suku Quraisy penyembah pagan mengelilingi Ka'bah itu Bang dengan telanjang. Mengelilingi dengan menyembah pagan itu berbeda. Yang saya tanya kamu ini mengelilingi kan? Ya aku tanya budaya mereka ini kenapa kalian ikuti? Aduh. Orang-orang Quraisy mengikuti tradisi nenek moyang mereka, betul? Ya, memang itu sesembahan mereka toh. Sesembahan mana ada orang Yahudi menyembah, orang Quraisy menyembah Ka'bah, Bahlul. Siapa yang bilang kau menyembah tapi mengelilingi Ka'bah itu lambai tumah dengan bernyanyi. Iya, kalau mengelilingi tadi kan sudah ditunjukkan data. Iya, kenapa kalian mengikuti itu cuma? Itu yang aku karena nabi-nabi terdahulu juga melakukan hal yang sama. Makanya saya bertanya, adakah nabi-nabi terdahulu menyembah batu sakar? Berarti kalian tiru itu. Lah, itu perintah dalam kitab suci kami, dalam kitab dalam agama coba di mana kami. perintah suruh mengelilingi Ka'bah itu? Sekarang ketika kami Coba menemukan buktikan dulu mana Anda, perintahnya. sabar dulu kau. Ketika kami kemudian menemukan bahwa kalian menyembah batu sakar, kalian ikut siapa? Itu loh pertanyaannya. Dari mana tadi dalilnya bahwa Allah itu diperintahkan itu mengelilingi Ka'bah? Astagfirullahalazim, ya Allah. Al-Quran surah Al-Hajj ayat berapa itu? Ayat 29. Jangan ngarang lo ya, jangan ngarang lo. Saya bukan Kristen Bang, saya Muslim. Gak mungkin saya ngarang, karena saya Muslim. Oke? Coba Dikatakan kasih tahu begini kepada dalam jemaatmu. dengar. Summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada dalam badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Ada perintah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 29. Sekarang saya balik nanya, di mana nabi-nabi Yahudi atau orang Yahudi menyembah batu zakar manusia? Jawab.
Jawab. Berarti pemilik Mekah itu Allah ya Itu jemaah? kan, coba tengoklah ini. Inilah kalau penyembah setan, tidak mau ditanya, nggak mau dibongkar. Kalau sembahnya itu setan. Pertanyaan saya, dari tadi kau hanya membahas Islam saja. Dari tadi kau hanya membahas Islam. Dari tadi kau hanya membahas Islam. Sekarang pertanyaan saya, ditunjukkan data tadi di Mazmur 118 nomor 25, Mazmur 26 nomor 6. Orang-orang Yahudi kelilingi Baitullah, Baitel, mereka keliling. Sekarang Kristen beda. Kristen menyembah batu sakar berdasarkan Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Pertanyaan saya dengarkan. Sebelum Anda kutendang ke bawah ya. Kalau kau tidak jawab ini, kau kutendang, kupijak, kuludai, kutampar, kuberaki mulutmu. Dengarkan. Di mana Kristen dapat contoh menyembah batu sakar? Jawab. Oh jawab itu, jangan asik mau nanya aja kau dari tadi bisa jawab kau, woi. Jawab kau. Jawab. Quraisy nomor 3 ini Satu, di mana di situ? Maka dua, turun kau. 3, Tuhan pemilik 4, mampus kau kan? Kau permalukan dirimu. Kamu merasa dirimu bisa menghancurkan Islam dengan bertanya. Tapi kau tidak ada pertahanan. Kalau saya jelas, Anda mengatakan mengelilingi. Di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas Mazmur 118:25 yang tadi, Mazmur 26 nomor 6. Kau dihantam sama Bible. Ternyata orang-orang Yahudi pun mengelilingi rumah ibadah mereka. Kau tanya di mana dalilnya? Di Al-Quran, Al-Hajj 29, perintah mengelilingi. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan berkeliling tawaf di rumah Baitullah. Ada pertahanan kuat. Nah, kamu menyembah batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Pertanyaannya, kamu mengikuti contoh siapa menyembah batu sakar? Ada yang disebut Krishna kan? Nah itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Sai Baba, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Fir'aun, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Horus, itu yang kau contoh. Ada yang menyembah Atis, itu yang kau contoh. Kenapa pula kau tidak mau jawab? Ayo. Tidak bisa kau menghancurkan Islam dengan ilmu seperti itu, nggak bisa. Islam itu terlalu kuat untuk kau hancurkan. Iblis berkongkok-kongkok dengan kamu untuk menghancurkan Islam, tak sanggup. Nah, sekarang pertahananmu apa ketika saya tanya gitu? Apa pertahananmu? Lari ke orang Quraisy. Kenapa orang Kristen menyembah batu zakar manusia? Lari ke Quraisy. Tak bisa kalian bertahan, tak bisa kalian menjawab. Karena ada jawabannya. Kenapa kalian menyembah batu sakar? Karena kami pagan. Udah selesai. Itu aja jawabannya. Karena tak ada yang lain. Mana buktinya kau menyembah Yesus? Tuhanmu Yesus. Kau ke gereja nyembah Yesus. Mana buktinya Yesus itu punya batu zakar? Lukas 2 nomor 21. Ini mau kemana? Nggak bisa kemana-mana. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Tuhannya Kristen punya batu zakar. Sakit hati kau kan? Kau yang cari, kau yang minta. Dari awal kau masuk, kau tunjukkan batu Hajar Aswad. Kau pikir itu Tuhan kami. Sakit hati kau kan? Datang nanti si Dosma, pengejar, laporkan. Orang lagi tablik menyambut bulan suci Ramadan, dibilang demo. Nah itulah kau, otak bocor. Makanya kurangi makan babi, sehingga tabiatmu jangan seperti tabiat babi gitu loh. Astagfirullahaladzim, babi. Kutanya dulu nih, Bang Blender, kutanya dulu kamu, saudaraku. Jawab dengan jujur, singkat, padat. Ya. Kalau orang makan jagung, mulutnya bau? Enggak. Bau jagung. Ya, bau jagung ya. Ya. Ya kan? Ya, kalau benar. Orang makan duren mulutnya bau? Bau duren.
bau duren. Orang makan mangga mulutnya bau mangga. Kalau orang makan babi mulutnya bau babi celeng. Kalau orang makan anjing mulutnya bau anjing. Bau anjing. Memuntah, aku lagi puasa padahal. Lanjut. Saya tadarus dulu. Mukanya pun juga sama bang, lama-lama ngikut bang mukanya. Kalau itu aku angkat tangan. Mukanya pun sama. Yang saya tahu orang yang makan botol parfum mulutnya bau parfum. Itu aja. Orang yang menelan knalpot motor Mio mulutnya bau asap knalpot. Orang yang makan babi mulutnya bau babi. Itu aja aku tahu. Iya. Memang kebanyakan gitu bang, mukanya juga kayak gitu mukanya, wajahnya udah. Kalau itu aku lepas tangan itu. Kalau itu aku lepas tangan. Yang saya tahu orang makan babi mulutnya tidak mungkin bau ayam, pasti mau bau babi. 2025 bang, 2025 sekarang ikut bang, wajahnya juga ikut kayak babi. 2025 bang, kalau itu aku angkat tangan. Aku nggak mau kalau itu. Karena kawanku kemarin juga keinjak motor mukanya jadi peta. Iya betul. Iya. Allahu Akbar, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini berlaku hanya untuk penghujat ya teman-teman. Karena tadi dia menuduh kita menyembah batu, menuduh kita kemudian ikut berhala, nyembah berhala dan seterusnya. Kita kasih data. Mereka sakit hati, ya itulah akibatnya. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka diterbalaskan kemudian kejahatannya sendiri. Demikian, silakan dilanjutkan. Ya, jadi inilah kesempatan ya teman-teman ya. Bulan Ramadan ini kesempatan oten-oten iblis-iblisnya untuk mengganggu kita. Ini jadi memang mereka udah kompak. Nanti pas puasa baru kita serang mereka katanya. Inilah dengan cara-cara kayak gini menghujat agar kita batal puasa. Ini paling mudah untuk menggoda iblis-iblis itu di sinilah, di komel-komel ini. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana perdebatan itu berlangsung cukup seru ya. Kalau sudah berdebat yang tampil lagi semua itu memang beda ya, ruhnya itu keluar. Nah, beda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain tuh debatnya bukan berdebat mereka tapi mendikte. Mendikte. Kalau hujahnya itu hujah mendikte, jadi kurang seru ya, macam menginterogasi macam polisi. Yang bagus itu ketika debat itu perang ayat ya, dari ayat per ayat disampaikan dan itu menjadi bantahan untuk mematahkan hujah dari lawan debat. Nah, itu memang keren ya. Nah, untuk Kristen-Kristen sendiri seperti biasa, tidak ada perubahan sama sekali. Mau pendetanya kah, mau jemaat biasanya kah, ya. Hanya itu saja argumentasinya. Tapi ya, ngototnya itu tidak hilang-hilang. Hanya modal ngotot ya, modal imani saja, dan itu menjadi sebuah kepastian bagi mereka katanya. Baik kaum muslimin, demikian saja kaum muslimin videonya. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib.